Ayolah ikhwan al-karim, hafizakumullah, kita akan membacakan beberapa hadis dari Kitabul Jami'. Sekarang hadis hadis yang ke-6 dari kitab ini dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hafidhus sunnah radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kefaqihan serta agar Allah memberikan kepadanya pengetahuan terhadap agama ini, pemahaman dan ilmu tafsir. Nabi pernah berkata, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini faqih terhadap agamanya dan ajarkan kepadanya at-ta'wil, tafsir dari Al-Qur'an, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum," jika salah seorang di antara kalian itu makan, idza akala ahadukum ta'ama, jika salah seorang di antara kalian makan, ya, atau sudah makan, fala yamsah yadahu, jangan ia membersihkan atau melap tangannya, hatta sampai yal'aqaha, ia menjilat jari jemarinya, au yul'iqaha, atau menjilatkan kepada yang lain. Muttafaqun alaih. Ini salah satu di antara adab makan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi menunjukkan kesempurnaan agama kita ya ikhwah. Sampai dalam adab makan juga diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh beliau, diajarkan kepada beliau. Oleh karenanya ketika beliau makan bersama dengan para sahabat, anak tiri beliau ikut makan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sendiri yang menceritakan bahwasanya tangannya itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau kemudian dengan kelembutan menegurnya, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anakku, samillah. Ingat, sebut nama Allah sebelum engkau makan. Ucapkan bismillah. Wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makan apa yang dekat denganmu." Jadi subhanallah, banyak adab-adab makan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Oleh karenanya sampai makan pun ada pahala dan ibadah di dalamnya. Kalau kita mengikuti tuntunan, petunjuk dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi melainkan di dalamnya ada maslahah, dan tidaklah ada larangan yang dilarang oleh Nabi melainkan di dalamnya ada mudarat yang bisa mendatangkan mara bahaya. Alima man alim wa jahila man jahil. Ditahu yang mengetahuinya dan jahillah orang yang tidak mengetahuinya. Oleh karenanya inilah pentingnya keimanan. Dengan keimanan kita sami'na wa ata'na, kita tahu hikmahnya atau tidak. Karena tidak semua juga syariat kita tidak tahu apa hikmahnya. Tapi kita sami'na wa ata'na. Selama itu datang dari Allah dan Rasulnya, kami dengar, kami taat. Ya, tidak ada perdebatan di dalamnya. Ya, karena akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan nas syar'i yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini salah satu di antara adab makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah seorang di antara kalian itu makan atau telah selesai makan, jangan ia membersihkan atau melap tangannya sampai ia menjilat jari jemarinya. Pertama ya ikhwah, hikmahnya agar kita tidak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sisa makanan yang ada di jari jemari kita atau yang ada di piring kita, yang sedikit yang kita lihat, yang terkadang begitu entengnya kita buang ke tempat sampah atau ke tempat cuci piring, wallahi demi Allah, andaikan dilihat oleh saudara-saudara kita yang kelaparan, mereka ngiler, menitikkan air liur. Mereka terkadang mengais-ngais di tong sampah untuk mencari sesuap nasi. Bahkan ada yang sampai memakan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi.
Oleh karenanya jangan kita istilahnya israf, mubadzir. Ya walaupun israf dan tabdzir, mubadzir dan musrif itu sama maknanya, yaitu berlaku boros. Tetapi ulama kita membedakan israf dalam perkara-perkara yang mubah. Adapun tabdzir memang dalam perkara yang diharamkan. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Ya. Adapun israf pada hal-hal yang mubah. Sampai dalam hal-hal yang boleh, yang mubah kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Ayyuhal ikhwah, dalam makan, dalam minum, sampai dalam bersedekah. Sebagaimana akan kita bacakan hadisnya nanti insyaallah. Ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Kalian tidak tahu di mana di antara makanan kalian itu berkahnya. Kalian tidak tahu. Ya, makanya terutama kalau kita menghadiri pesta pernikahan, pesta perkawinan, ini yang paling banyak kita lihat pemborosan ayyuhal ikhwah. Ya dia mengambil makanan piringnya seperti gunung, lompok batang besarnya. Ya. Subhanallah, dia sendok beberapa sendok, setelah itu dia simpan, dia siram. Ya, pakai air. Biasa juga airnya air aqua sedikit, dia minum kemudian dia buang. Subhanallah, lebih baik Anda ambil sedikit, jangan malu nambah. Daripada banyak diambil dari awal kemudian dibuang sisanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini termasuk di antara kufrun ni'mah, dan jangan gengsi, jangan malu dalam hal ini. Jangan kita ikut latah, ikut-ikutan dengan orang-orang yang mutrafin, yang terbiasa dengan pola kehidupan yang seperti itu. Tuntunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhal ikhwah al-karim. Jadi Nabi SAW mengatakan innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kalian tidak tahu di mana dari makanan kalian itu yang berberkah. Termasuk sisa yang ada di piring kita. Habiskan ayyuhal ikhwah. Makanya Nabi sampai mengatakan sampai ia menjilat jari jemarinya. Mungkin ada yang mengatakan ini jorok. Ya. Bagi saya tidak. Dan alhamdulillah kita sebagai seorang muslim. Dan dimanapun ayyuhal ikhwah kita bangga dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita mengikuti tuntunan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalaupun andaikan minimal ada kondisi tertentu kita tidak bisa kemudian melakukannya, mengerjakannya, makanya ulama kita mengatakan, ya, disebutkan bahwasanya jika ada kondisi di mana seseorang sulit untuk mengamalkan itu, walaupun menurut saya tidak ada alasan dan tidak ada halangan untuk kita mengamalkan sunnah yang satu ini, tapi jika memang dalam kondisi tertentu kita berat, maka dikatakan illam yahsul hada kama huwal hal fi zamanina min ihmali katsirin minas sunan fa aqallu ahwalil akil ay yamsah baqiyat at-ta'ami min yadihi bil manadil allati tulqa bi amkinatin tahiratin nadhifah thumma yaghsil yadayhi ba'da dhalika wal afdal ittiba' as-sunnah. Kalau memang tidak bisa diamalkan yang seperti ini, minimal jangan kita buang-buang makanan, minimal jangan kita mubadzir, jangan kita boros, dan sisa makanan tersebut jangan dibuang pada tempat yang kotor. Ayyuhal ikhwah, karena makanan itu muhtaramah, sangat dimuliakan. Dia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh para ulama kita ketika menjelaskan tentang seseorang yang sementara junub, ya, dan dia belum bisa untuk langsung mandi. Misalnya dia junub di malam hari, dia mimpi atau berhubungan dengan keluarganya, dan dia belum bisa mandi. Katakanlah airnya dingin atau dia malas untuk mandi. Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayanamu ahaduna wa huwa junub?" Bolehkah salah seorang di antara kami itu tidur sedangkan ia dalam keadaan junub? Nabi mengatakan silahkan, tetapi berwudu dulu seperti wudumu ketika engkau hendak salat. Diikutkan oleh para ulama kita, disunnahkan kita berwudu ayyuhal ikhwah setelah kita junub dan kita belum bisa mandi pada saat kita hendak makan. Misalnya setelah berhubungan atau junub, ya, dia mau makan dan dia belum bisa mandi, maka sebagian ulama menyebutkan sebaiknya dia berwudu dulu sebagai wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi makanan yang ada di depannya. Baik. Namun kata beliau wal afdal ittiba'us sunnah. Yang afdal itu adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibuktikan oleh ilmu kedokteran, ilmu at-tib, medis ayyuhal ikhwah, bahwasanya di jari jemari kita itu ada bakteri yang bisa kemudian membantu untuk mempercepat
lambung kita mencerna makanan. Walaupun kita seorang muslim, tidak penting bagi kita dibuktikan secara medis atau tidak. Sebagaimana yang saya katakan tadi. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum", jika seekor lalat itu hinggap atau masuk ke bejana makanan salah seorang di antara kalian, maka jangan dia membuangnya sebelum dia mencelupkannya. Dan silakan dia meminumnya, tidak akan membahayakannya insyaallah. Pertama kita katakan, ingat, ini adalah merupakan nasihat dari Nabi dan anjuran, bukan perintah yang wajib kita kerjakan. Itu satu yang perlu kita fahami dulu. Kalau misalnya kita tidak mau, misalnya kita jijik, silakan. Anda juga tidak berdosa kalau tidak meminumnya. Tapi kalau kita minum dengan keyakinan hadis yang disebutkan oleh Nabi, tidak akan membahayakan kita insya Allah. Dan ini dibuktikan oleh medis. Baru-baru ini, subhanallah, ada sebuah sekolah SMA kalau tidak salah juara olimpiade atau apa itu, biologi atau IPA, yang menemukan apa itu, penawar racun, dan dia dapatkan dari lalat, sayap lalat. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan ijaz nabawi. Nabi SAW tidak punya mikroskop. Nabi SAW ummi, tidak pernah melakukan penelitian, Masya Allah. Dan memang di salah satu dari dua sayap lalat itu ada racun, ada penawar. Makanya kalau dicelupkan dan lalat kalau jatuh, silakan antum perhatikan. Kalau jatuh di makanan itu, dia jatuh dengan sebelah sayapnya. Jadi kalau dicelupkan, maka yang racun itu akan ditawarkan oleh penawar yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada lalat itu. Kalau Anda mengerjakannya, insya Allah tidak membahayakan. Dan kita diteliti atau tidak diteliti, ini perkataan Nabi kita, insya Allah tidak akan membahayakan kita. Namun jika Anda tidak mau juga tidak mengapa, tidak dosa akhi. Cuma jangan kita congkak dan sombong untuk kemudian kita mengkritisi atau mencemooh sunnah yang datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berhati-hati karena perkataan beliau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au yul'iqaha", atau orang lain yang menjilatnya, misalnya istrinya, Masya Allah, dan ini tanda sayang, ya. Tidak usah saya lanjutkan ya, kasihan jomblo. Ya, atau misalnya anaknya, tidak mengapa, ini tanda sayang, ya. Su'rul mu'min tahir, dan sisa orang yang beriman itu suci, bersih. Ayyuhal ikhwah, bersih. Misalnya kalau ada yang meminum sisa minuman kita, itu bersih, suci, ya. Wal mu'min la yanjus, dan seorang muslim itu tidak najis. Makanya ketika suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu junuban, saya pernah junub dan saya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan. Sebelum berjumpa dengan beliau, ikhtafaitu, saya kemudian bersembunyi. Beliau malu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya atau setelah berjumpa dengan Nabi. Nabi mengatakan, apa yang membuat engkau bersembunyi ketika kita bertemu tadi? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya dalam keadaan junub. Nabi kemudian mengatakan, subhanallah, seorang mukmin itu tidak najis. Seorang mukmin itu tidak najis. Bahkan ketika seorang wanita haid juga boleh seorang suami untuk tidur bersama istrinya atau melakukan apa saja yang dia mau, illa nikah, kecuali hubungan al-jima' fil faraj. Dan ini sekaligus membatalkan kebiasaan orang-orang Yahudi dulu yang ketika istrinya haid, mereka tidak makan sama-sama, tidak tidur sama-sama. Dan datang Islam kemudian menghapuskan syariat yang seperti itu, dan ini menunjukkan kebolehannya. Ini hadis tentang salah satu di antara adab makan ini, ayyuhal ikhwan al karim.